Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di series belajar microcontroller. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang GPIO di AVR ya. Nah, kita bisa lihat yang ada di sini ini adalah Arduino. Arduino itu dia ditenagai oleh AVR, chipnya adalah AVR. Kemudian di chip ini di mapping I/O-nya seperti ini. Kemudian dikasih nama lah sama Arduino adalah 13, 12, 11, 10, 9, eh, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya pin-pin yang ada di Arduino ya, nomor pinnya ini, itu akan tersambung di AVR gitu, seperti ini ya. Kalau misalkan 13, dia akan nyambungnya di PP7, 12 nyambungnya di PP6, 11 nyambungnya di PP5, dan lain sebagainya. Kemudian, informasi dari eh, chip ini bahwa GPIO-nya itu dia punya beberapa fungsi. Yang pertama adalah General Purpose I/O, artinya modenya adalah mode input, mode output, kemudian mode input dengan pull up. Kemudian juga ada fungsi yang lainnya ya, yaitu fungsi PWM, kemudian interrupt, kemudian serial, kemudian I2C, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh ya, hari ini kita fokusnya ke satu pin saja dulu dan kita akan fokus ke general purpose I/O dulu ya. Oke, nah general purpose I/O itu ini adalah konfigurasi yang ada di datasheet ya. Ternyata bahwa di internalnya itu sudah ada, kalau kita lihat itu sudah ada pull up gitu ya. Nah, ini ada internal pull up yang ada di sini. Kemudian ini adalah pin keluaran dari I/O, kemudian direkomendasikan gitu ya. Kita menggunakan dua diode untuk proteksi ini ya. Nah, proteksinya adalah diode ini dia proteksi terhadap apa ini? Proteksi terhadap tegangan lebih gitu ya. Kemudian diode yang satunya proteksi terhadap tegangan negatif gitu ya. Sehingga ketika tegangan negatif, maka arusnya akan mengalir ke bawah. Sementara kalau positif, lebih dari 5 volt, arusnya adalah mengalir ke atas. Sehingga rangkaian ini tidak gampang rusak ya. Oke, nah sekarang kita bisa lihat contoh penerapan dari GPIO ini ya. Sebagai ilustrasi di sini, kita bisa lihat bahwa informasi dari PB6, PB5, dan PB4 ini bisa berbeda-beda ya. Maksudnya seperti apa? PB7 ini kita konfigurasi sebagai output. Ya, kemudian ini juga sama sebagai output, ini juga sama sebagai output gitu ya. Tetapi di PB4 dia berfungsi sebagai input gitu ya. Artinya apa? Artinya bahwa microcontroller ini dia I/O-nya adalah bidirectional per bit ya. Artinya setiap bit itu secara independen itu bisa dikonfigurasi dia sebagai input atau sebagai output. Karena ada beberapa device yang dia konfigurasinya itu adalah bidirectionalnya bukan per bit tapi per byte ya. Oke. Sekarang kita coba lihat ya bagaimana caranya kita melakukan konfigurasi. Nah, konfigurasinya bisa kita lihat di sini ya, cukup mudah. Kalau kita menginginkan device itu sebagai, katakan saja di sini ya, kita ingin device ini sebagai output gitu, ya seperti ini. Maka yang kita lakukan adalah DDR-nya itu kita beri logic 1 gitu ya. Sementara ini saya tulis di sini ya, ini DDR-nya. DDR-nya harus berlogic 1. Sementara kalau kita menginginkan bahwa device itu sebagai input gitu, maka yang kita perlukan adalah seperti ini. Saya gambar dulu input ya. Oke, kita ingin dia jadi input, maka DDR-nya adalah kita kasih logiknya adalah logic
0 ya. Input ini kita kasih logic 0. Kemudian kalau kita menginginkan ya, di kasus ini ada dua macam ya. Nah, saya gambarkan lagi, yaitu seperti ini ya. Ini ada VCC, ada resistor. Kemudian di sini ini ground gitu ya. Ground ini nyambung nih. Oke. Ini juga sama. Ini DDR-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ya. Nah, di kasus yang ke satu ini sama yang kedua ini beda ya. Yang ke satu dia punya pull up-nya adalah pull up eksternal sebesar 10 kilo gitu ya. Sehingga ketika tidak ada apa itu eh, saklar tidak ditekan, maka dari VCC ini ya ini akan tegangan 5 volt akan mengalir ke sini ya. Ya, tegangan 5 voltnya gitu. Sehingga logiknya adalah logik satu gitu ya. Tetapi kalau yang ada di sini itu sifatnya adalah floating ya. Karena floating logiknya menjadi nggak pasti ya. Karena ini bukan TTL ya. Karena bukan nggak kalau nggak pasti itu maka ini tidak bagus gitu ya. Nah, tapi ada caranya ya. Kalau kita nggak punya resistornya yang eksternal, kita bisa memanfaatkan resistor dari internal gitu ya. Yang modelnya adalah seperti ini. Resistor pull up internal gitu ya. Nah, caranya adalah untuk mengaktifkan pull up internal ini yang kita perlukan itu adalah ini. Oke. Ini yes ya. Jadi gini ya. Kita berikan logic 1 gitu ya. Yang di sini ini yang nomor 2 ya. Ini untuk kasus nomor 2 kita berikan logic 1 di port A-nya. Nah, sekarang alasannya adalah kenapa bisa seperti itu. Nah, kita mulai dari bagaimana caranya kita konfigurasi output dulu. Kemudian setelah itu kita coba gimana caranya memberikan logic 1 dan logic 0 ke port. Kemudian setelah itu kita akan coba untuk setting inputnya ya. Nah, sekarang alasannya seperti ini nih. Oke, kalau kita ingin konfigurasinya sebagai output, ya tentunya kita menginginkan bahwa eh, data yang ada di data bus ini itu diteruskan ke pin tadi ya. Kita menginginkannya seperti itu. Oke. Nah, untuk sampai ke dari data bus sampai ke ini ke pin header dari IC itu yang kita perlukan adalah kita menginginkan bahwa saklarnya ini adalah tri-state buffer ya. Itu yang semula adalah seperti ini, kita menginginkan ah, menghubungkan antara input dan output. Nah, gimana caranya? Berarti input dan output itu dihubungkan ya. Ya, sehingga modelnya kayak gini ya. Dengan cara kita memberi logic 1 di sini ya. Oke. Kalau kita memberikan logic 1, maka dari data bus itu keluarannya itu bisa menuju ke pin gitu ya. Sehingga kalau di sini kita kasih logic 0, maka di sini juga akan 0. Kalau kita kasih logic 1, di sini juga akan berlogic 1. Oke. Nah, sekarang gimana caranya? Nah, caranya kita bisa lihat di sini. Tadi kita kasih logic 1 ya, supaya nyambung gitu ya. Nah, kemudian berarti di sini kan pasti 1 ya. Kemudian kita bisa lihat bahwa ini adalah rangkaiannya adalah rangkaian D flip-flop ya. Di mana D flip-flop kalau kita masih ingat bahwa output akan eh, sama dengan input kalau clock-nya ini aktif. Ketika clock-nya nggak aktif berarti outputnya itu sama dengan memori ya. Nah, kalau begitu supaya saklar ini nyambung gitu ya, maka ini akan kita kasih logic 1. Oke. Nah, agar logic 1 dari input di flip-flop ini tertransfer, maka WD-nya ini harus aktif gitu ya. Nah, WD-nya aktifnya gimana caranya? WD-nya aktif itu dari perintah ini.
Jadi perintah write DDR. Nah, write DDR itu seperti apa? Nah, write DDR itu seperti ini nih. DDR sama dengan ya titik-titik itu ya. Berarti kita mengisi nilai DDR katakan saja sama dengan XD. Kita mengisi nilai DDR dengan X. Ini artinya adalah DDR kita tulisi. Sementara kalau yang begini beda. Ini DDR, maka yang ini justru kita membaca nilai DDR dan kemudian kita masukkan ke X ya. Jadi ini adalah perintah write, sementara yang ini ada perintah read untuk DDR. Oke. Ya, sekarang kita coret dulu ini. Kita menggunakan perintah write ya. Ya, sehingga yang kita perlukan agar saklar ini nyambung adalah DDR-nya kita aktifkan. Kemudian kita tulis begini. DDR sama dengan gitu ya. Terjadi penulisan, kemudian kita kasih berapa? Kita kasih 1. Nah, oke. Kalau kita lakukan itu, maka yang kita lihat adalah nilai DDR-nya kita itu 1, terjadi instruksi penulisan, maka WD-nya aktif. Dengan WD-nya aktif, maka data yang ada di data bus yaitu 1 itu akan tertransfer ke output ya, ke key, maka membuat saklar ini menghubungkan antara input dan output. Nah, itulah kenapa ketika DDR-nya 1, maka logiknya adalah kalau DDR-nya 1, maka konfigurasinya itu adalah konfigurasi output. Ya, itu yang pertama ya. Oke, sekarang DDR-nya sudah 1 tuh. Ini sudah sama dengan output tuh. Oke, sekarang kita ingin memberikan logik 1 dan 0 ke pin. Oke ya. Nah, untuk itu kita balik lagi ke sini ya. Kita coba lihat ya. Oke. Kalau kita menginginkan logik 1 ini ya, ini tertransfer ke output, juga akan tertransfer ke key gitu ya. Maka yang kita lakukan adalah karena di sini ada ada D flip flop juga, kita lihat bahwa D flip flop ini ya, outputnya itu akan sama dengan input kalau WR-nya ini aktif. Kita asumsikan WP-nya ini tidak aktif ya, sehingga kita asumsikan nilainya itu adalah 0 ya, sehingga seluruhnya dia tergantung oleh WR. Nah, WR itu seperti apa? WR kalau kita lihat di sini itu adalah instruksi penulisan gitu ya. Setiap kali ada instruksi penulisan, maka clock-nya ini akan aktif gitu ya. Nah, sehingga data yang ada di database itu akan menuju ke output gitu ya. Output dari D flip flop gitu. Sehingga kalau kita tulis kayak gini nih. Pot katakan saja itu pot B gitu ya. Pot B katakan saya bit ke-7 deh. Pot B bit ke-7 sama dengan 1, maka WR-nya, Anda lihat di sini ada instruksi penulisan gitu ya. Maka WR-nya aktif, clock-nya aktif, sehingga data yang ada di input itu akan menuju ke output. Sehingga kita asumsikan begini ya. Ini kan multiplex ya. Maka kita asumsikan kayak gini nih. Jadi kalau nilainya ini 0, saklar itu menuju ke bawah tuh. Kalau saklar itu menuju ke bawah, kalau di sini dikasih logic 1, maka yang ada di output juga akan 1 gitu ya. Nah, kemudian dengan begitu nilainya di sini akan 1. Nah, sebaliknya kalau kita ingin memberi logic 0, maka di sini kita kasih 0 ya. Kemudian kita lihat ada instruksi juga penulisan ya. Pot B bit ke-7 sama dengan 0, ini juga instruksi penulisan. Itu akan membuat data 0 ini ya, itu akan ditransfer ke output 0, sehingga nilainya ini akan jadi 0. Ya, itulah kenapa kalau kita lihat, kalau kita menginginkan memberi logic 0 gitu ya, seperti ini, maka
outputnya akan low. Kemudian kalau kita kasih logic 1, outputnya itu akan high. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan apa itu input? Ya, kita coba lihat ya kalau yang input. Ini saya clear dulu aja. Oke. Oke. Kalau yang input seperti ini nih. Anda lihat, kalau kita menginginkan bahwa ada input ya, kemudian itu masuk ke data bus di sini ya, maka kita perhatikan ini kan unidirection ya, arahnya satu arah tuh. Sehingga karena satu arah nggak mungkin ini ke sini, ini nggak mungkin tuh. Berarti yang mungkin adalah dia menuju ke bawah gitu ya. Nah, kalau dia menuju ke bawah, maka dia akan menuju ke sini, diteruskan gitu ya, sampai kemudian ke bawah itu. Oke ya. Nah, ini sekarang kita anggap saja dia adalah pengkawatan biasa, ini rangkaian sinkronisasi ya. Kemudian yang penting adalah di sini ya. Di sini adalah ada saklar lagi, twisted buffer gitu ya, yang oh, data dari kaki IC tadi ya, atau pinnya IC tadi, supaya kita dapat, maka ini ada kontrolnya ya. Nah, kontrolnya apa? Kontrolnya adalah RP itu. Nah, sekarang kita coba lihat RP itu apa. RP itu, kalau kita lihat di sini, itu adalah read port pin. Artinya apa? Kalau ada pembacaan apa itu pin gitu ya, maka RP ini akan aktif. Instruksi pembacanya seperti apa? Instruksi pembacanya begini ya. Read port pin gitu ya. Jadi begini. Katakan saja saya mau baca itu datanya ya. Jadi gini. X sama dengan pin, katakan saja pin A bit ke 0. Nah, Anda lihat di sini adalah instruksi pembacaan bit ke 0 dari pin A, kemudian dimasukkan ke X ya. Nah, ini adalah instruksi read. Sementara kalau instruksi write adalah gini. Pin A0 sama dengan X. Ya, berarti pin A0 ini ditulisi. Nah, kita tidak melakukan itu ya, karena yang kita inginkan adalah kita membaca port pinnya ini ya. Kita membaca pinnya yang ada di sini. Oke. Dengan begitu, instruksinya adalah X sama dengan pin A0. Oke. Artinya adalah pin A-nya itu dibaca gitu ya. Tapi ada juga yang di sini yang kita perhatikan supaya pin itu bisa dibaca gitu ya. Anda lihat, ini kan datanya kalau kita perhatikan data ini kan bisa ke sini ya. Ya. Nah, sehingga posisi saklar ini nggak boleh nutup ya. Kenapa? Kalau nutup ini katakan saja ada data satu ya, kemudian ini data nol gitu ya, maka ini akan konslet tuh. Nah, sehingga yang harus kita perhatikan bahwa posisi saklar itu harus apa ini? Posisi saklarnya harus off gitu ya. Harus open gitu ya. Twisted-nya ini harus open. Nah, supaya open berarti di sini harus diberi logic 0. Nah, supaya logic 0 itu ada di kontrol ini, maka posisinya yang ada di D ini harus 0. Nah, Anda lihat di sini adalah D flip-flop ya. Maka tentunya WD-nya ini harus diaktifkan. Kita lihat WD-nya ini diaktifkan ya. Nah, dengan cara apa itu? Kita harus melakukan penulisan ke DDR. Sehingga agar saklarnya ini adalah open gitu, yang kita perlukan ada begini. DDR sama dengan, katakan saja tadi adalah pin apa? Pin 0 dari A ya, dari port A. DDR A bit ke 0 gitu ya. Itu sama dengan berapa? 0 gitu ya. Sehingga artinya adalah ini adalah instruksi penulisan ke bit ke 0 dari port A ya.
Sehingga WD-nya akan aktif. Ketika WD-nya ini aktif, kemudian nilainya 0, maka nilai 0 ini akan ditransfer ke key yang menyebabkan sakarnya ini akan buka. Sehingga akan aman tuh ya. Sehingga itulah alasannya DDR-nya harus 0 kalau input. Selanjutnya, tadi kalau input kita bacanya tadi adalah menggunakan ini ya, menggunakan instruksi gini ya. Ya, sehingga seluruhnya akan tertransfer ya dari data ini dari apa ini kakinya IC ini akan hadir di data bus kalau kita menggunakan instruksi X sama dengan pin A.0. Kita asumsikan yang di sini adalah out A bit ke 0. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, sambil yang cukup penting juga yang harus kita ketahui ya, ada beda antara instruksi begini ya. Instruksi X sama dengan pin A.0 dan instruksi X sama dengan port apa ini? Port A.0. Ini instruksinya beda ya. Bedanya apa? Bedanya kalau kita perhatikan instruksi yang ada di nomor satu ini, maka dia akan menggerakkan apa yang nomor satu ini? Dia akan menggerakkan RP ya, ini nomor satu. Nah, sehingga saklarnya ini adalah on, mengizinkan data dari kaki dari IC itu menuju ke data bus. Sementara yang nomor 2 ini itu tidak ada hubungannya sama RP ya, tapi dia ada hubungannya kalau Anda perhatikan ya. Ini ada hubungannya sama apa itu? Coba diperhatikan di sini. Ini ada hubungannya sama RR tuh. RR itu apa? RR itu ya kalau kita lihat di sini tadi nomor berapa? Nomor 2 ya. RR itu adalah read port register. Ya, artinya apa? Instruksi nomor 2 ini akan menyebabkan data yang ada di key ini ya, data yang ada di key ini, keluaran dari key atau output dari D flip flop itu dibaca kembali, kemudian diletakkan di data bus. Jadi beda ya. Artinya apa? Artinya adalah jangan pernah menggunakan instruksi pot gitu ya ketika kita ingin membaca pin ya. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita menggunakan pilihannya adalah begini, kita menggunakan instruksi yang ini untuk membaca kaki IC ya. Tapi untuk membaca nilai dari register dari pot ini kita menggunakan instruksinya adalah instruksi uh, apa itu X sama dengan pot A. Kira-kira seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan membantu pemahaman kita ya. Yang penting tadi adalah kita tahu ya alasan dibalik kenapa kalau kita ingin mengkonfigurasi input, DDR-nya harus diberi logic input harus diberi logic 0 ya. Sementara kalau output DDR-nya harus diberi logic 1. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tahu cara kerjanya ini. Cara kerjanya bagaimana konfigurasi input dan output itu bekerja. Kemudian yang ketiga yang penting juga adalah kita harus tahu ya. Kalau kita mau membaca pin, maka kita harus menggunakan instruksi pin. Tapi kalau kita membaca yang ada di sini, register dari pot ini, kita menggunakan instruksinya adalah instruksi pot. Oke, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan membantu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.